Pembacaan Alkitab dari kitab Yohanes 42 ayat 1 hingga 9. Hamba Tuhan, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberikan engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah tidak dibiarkan patah dan padam. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Yesaya pasal 42 ayatnya yang ketiga. Bulu bukanlah sesuatu yang begitu istimewa. Ia hanya alang-alang kering yang tumbuh liar di banyak tempat. Kita dapat menemukannya dengan mudah. Oleh karena itu, ketika ada bulu yang patah, ia akan segera dibuang karena sudah tidak ada gunanya lagi. Ia sudah menjadi sampah. Begitu juga dengan sumbu yang nyalanya sudah pudar. Ia akan langsung dibuang sebab tidak ada gunanya lagi. Uniknya, kedua benda yang sudah tidak berguna ini digunakan Yesaya untuk mengembangkan karya dari Mesias yang ia nubuatkan. Bulu yang patah tidak akan diputuskan. Demikian juga sumbu yang sudah pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Kedua benda yang sudah dianggap sampah oleh banyak orang justru diperhatikan dan bahkan tetap diberi kesempatan hidup oleh Sang Mesias. Mereka tetap berharga di matanya. Mereka tidak diluputkan dari karya keselamatan Sang Mesias. Nubuat Nabi Yesaya menjadi pengharapan bagi setiap umat yang percaya Yesus Kristus sebagai Mesias. Keselamatan yang dinyatakan Yesus Kristus tidak hanya untuk orang-orang yang dianggap baik. Hidup dalam kesalehan, kebenaran,
dan kesempurnaan. Orang-orang yang diremehkan, dianggap tidak memiliki masa depan, bahkan dianggap sampah masyarakat pun tetap ia perhatikan dan diselamatkan. Tidak usah takut bagaimana orang lain menilai hidup kita. Di hadapannya, kita dibiarkan patah dan padam. Demikianlah sabda Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih bangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih memperbolehkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan kalau Engkau selalu memperhatikan dan menyelamatkan kami. Itu semua karena kasih setia-Mu terhadap kami. Bapa, pada kesempatan ini kami ingin berdoa untuk tiap-tiap keluarga. Bila masih ada keluarga yang kurang harmonis, saling selisih paham, juga komunikasi yang kurang baik, kiranya Engkau memenuhi hati mereka dengan Roh Kudus-Mu, agar mereka senantiasa bisa berdamai dan memiliki kasih antara satu sama yang lainnya, supaya ada sukacita di dalam tiap-tiap keluarga. Apabila di antara kami ada yang bergumul dengan masalah ekonomi, kami percaya hanya Engkau yang boleh mencukupkan setiap keluarga-keluarga kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk tiap-tiap keluarga yang mempunyai cita-cita dan harapan-harapan. Cita-cita yang ingin mempunyai keturunan, cita-cita ingin mendapatkan pasangan hidup, cita-cita untuk lulus dari ujian, dan cita-cita untuk mendapatkan pekerjaan, juga cita-cita yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau yang mengabulkan semua cita-cita dan harapan mereka. Bapa dalam surga, kami juga ingin berdoa untuk mereka yang sedang sakit, juga yang masih isoman. Tuhan tolong, Engkau berkati obat-obat yang dikonsumsinya, juga berikan mereka kegembiraan ya Tuhan, agar mereka lekas sembuh, karena hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Juga kepada yang mendampingi, berikan kesabaran dan juga kesehatan, agar mereka selalu mendampingi yang sakit dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Bapa di sorga, kami berdoa untuk GKI Perumnas dan Kota Bumi. Berkati semua para pekerja juga yang terlibat dalam pelayanan ibadah. Berkati Pendeta Suryati Ambarsari, berkati Penatua Irving Gultom, juga seluruh penatua, aktivis, dan semua yang tergabung dalam pelayanan gereja. Kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan pada mereka, dan berikan kesehatan dan juga berikan roh kesetiaan, sehingga semua pelayanan mereka berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan juga seluruh program kerja yang telah dirancang boleh dilaksanakan dengan baik dan berdampak bagi banyak orang, sehingga jemaatmu memiliki iman yang teguh dan setia selamanya. Kami juga berdoa untuk ibadah onsite yang telah dilakukan dan juga ibadah online. Biarlah itu boleh berjalan dengan baik dan lebih baik lagi, sehingga pada waktunya nanti ibadah boleh berjalan onsite seperti dulu lagi. Berkati segala usaha yang dilakukan dan berkati juga seluruh jemaat GKI Perumnas dan Kota Bumi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih atas kehidupan kami, keselamatan kami, dan berkat yang kami terima.
Tuhan, kami mau berdoa bagi pemerintah kami, mereka yang bekerja untuk melayani kami. Buka pintu hati mereka ya Tuhan, untuk tetap mengerti arti pelayanan kepada masyarakat dan tidak melihat kami sebagai objek pemenangan pemilu saja. Kami mengerti keadaan semakin sulit dan pekerjaan mereka juga semakin sulit. Dan banyak ketidakpercayaan terhadap hasil kerja mereka ya Tuhan. Tolong untuk mantapkan hati mereka dalam pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk keadaan sekarang ya Tuhan. Kami hanya bisa berserah kepadamu. Tolong untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, berkati orang-orang yang bekerja untuk membuat keadilan dan kesejahteraan ini menjadi merata ya Tuhan. Kami tahu cuma Engkau yang dapat membantu mereka. Kami juga berdoa untuk vaksinasi booster agar bisa didapatkan bagi semua orang, agar pandemi itu bisa berakhir dan kita bisa hidup bersama virus ini, tapi virus ini tidak lagi mematikan bagi kami. Berkati orang-orang yang bekerja dan untuk melaksanakan vaksinasi ini ya Tuhan. Ubah pemikiran orang-orang yang menolak vaksinasi ini Tuhan, agar mereka bisa kebal terhadap virus ini, seperti kami semua ya Tuhan, karena mereka sudah divaksinasi. Terakhir, kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang terkena musibah gempa bumi, gunung meletus, salah satunya Gunung Semeru, Gunung Merapi, banjir yang melanda seluruh bagian Indonesia Tuhan. Kuatkan mereka ya Tuhan, tolong agar mereka tidak merasa ditinggalkan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang berusaha membantu mereka. Kuatkan mereka ya Tuhan, agar bisa memberikan yang terbaik untuk korban bencana tersebut. Kami serahkan doa ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.